perjalanan panjang dan asing. Pernahkah kalian mengunjungi sebuah tempat yang tidak pernah kalian kunjungi? Atau pernahkah kalian disuruh untuk pergi ke suatu tempat yang tidak pernah kalian ke sana? Disinilah kita melihat bahwa tidak ada segala sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kuasanya dapat memberikan apapun yang kita inginkan ketika kita merasa hal itu tidak mungkin bagi kita. Perjalanan yang panjang dan asing yang memberikan pelajaran mengenai Abraham. Dia dipanggil untuk jalanan yang dia tidak tahu, bahkan panjang dalam kehidupannya, tapi hasil yang didapatkan adalah tahap demi tahap yang dia lalui. Imannya itu berjalan sampai dia disebut Bapa segala orang percaya. Bahkan di pelajaran buku Ibrani katakan, dia taat, apapun yang Tuhan katakan dia taat. Ya, mari belajar untuk taat di dalam segala aspek kehidupan kita. Halo teman-teman, apa kabar? Gitulah kita ya. Harus agresif. Resolusi. Sebenarnya udah nggak awal tahun lagi sih. Ya, Sudahlah. Aci. Pernahkah kalian mengunjungi sebuah tempat yang tidak pernah kalian kunjungi? Atau pernahkah kalian disuruh untuk pergi ke suatu tempat yang tidak pernah kalian ke sana? Apa yang kalian rasakan? Oke, kita coba Q&A lah gitu ya. Q&A. Atau enggak bagi-bagi sharing? Kulik lebih dalam. Sebentar, tadi gue bilang bagi-bagi sharing. Bagi-bagi sharing. Itulah pemilihan kata lu tuh nggak sesuai. Oke lah. Sharing. Itu gimana? Mungkin dari yang sering berkunjung di tempat yang gak pernah dikunjungi, Aldo. Itu gelar bagus nggak ya? Gak tahu. Apa ya? Pasti pernah lah kita semua kan, kita di sini anak-anak Pathfinder kan. Pernah. Pasti kan pernah kan tiba-tiba camping yang kita dulu kita nggak tahu tempatnya apa kayak gimana, terus kita tahu suruh tinggal di situ. Nah, kalau dari gue pribadi sih perasaannya tuh pasti kalau misalnya tempatnya bagus, ya pasti terpesona lah kan. Terus. Nah, Jangan sampai gue kesini nih. nah, tapi juga di saat yang bersamaan juga ngelihat dulu nih medannya gimana. Pokoknya kita lihat sekitar dulu kira-kira cocok nggak sama kita. Dan ini bukan cuma kita buat tempat camping, tapi buat tempat rumah teman bisa kan, atau tempat apa kayak rekreasi gitu. Tapi misalnya itu bukan di Medan gimana dong? Ya, ya, jokes Anda lanjut deh. Jadi bingung mau ngomong apaan. Kalau gue sama kayak Aldo sih, ke tempat baru, kayak camping gitu. Cuma perasaan gue paling kayak mungkin rasa gelisah sedikit gitu karena kan baru. Oh, kangen rumah juga nggak sih? Bisa kangen rumah. Gitu sih perasaan. Itu ya. Oke deh. Ya. Nah, yang kalian jawab itu juga pernah dirasakan oleh seorang tokoh Alkitab dan dia adalah Abraham. Benar banget tuh. Karena Abraham kan itu tinggal di kota Ur, sebuah kota yang menjadi rumah Abraham hingga Tuhan menyuruh dia meninggalkan kota Ur itu. Nah, kita semua harus tahu nih, kalau kota Ur adalah sebuah kota yang sangat berkembang. Dilengkapi dengan perpustakaan, sekolah, dan sistem hukum yang bagus. Istilahnya negara maju lah waktu itu. Namun, sepertinya Tuhan memiliki rencana yang berbeda untuk memanggil Abraham keluar dari kota itu. Ya, melihat di kota itu sudah banyak orang yang menyembah dewa-dewa asing, bahkan berhala ya. Nah, habis itu Tuhan juga berfirman kepada Abraham, pergilah dari negeri itu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, bayangin aja ya, jika suatu saat ada orang yang nyuruh kita buat keluar dari rumah kita sendiri. Tinggalkan orang tua kita, pokoknya
disuruh cabut lah gitu. Padahal rumah kita sendiri gitu. Iya, padahal itu rumah kita sendiri gitu. Nah, kira-kira reaksi kalian apaan? Kalau jadi kayak Abraham gitu, Iya, kayak bingung sih, paling bingung. Kayak kan udah di zona nyamannya gitu. Nah, benar-benar. Apalagi dia Harus keluar dari zona nyaman iya, itu. benar-benar. Kalau gue, nanya gue nggak? Kayak gue udah mewakilkan. Oh udah ya, perlu gue. Udah ya, nggak nanya gue nih. Iya. Nggak nanya gue nih. Enggak usah. Nggak usah. Waktu ya. Oke lah. Nah itu juga yang mungkin dirasakan oleh Abraham. Namun dia selalu bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, ini pertanyaan juga nih buat kita. Seberapa lama kita sering memalingkan pandangan kita kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruh kita untuk menjadi pelayannya? Sedangkan Tuhan memiliki janji yang indah jika kita selalu menurut kepada apa yang Ia telah perintahkan. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk melayaninya, Ia pasti sudah memiliki rencana yang indah buat kita. Sebagaimana pelajaran kita saat ini, Tuhan memanggil Abraham untuk memulai sebuah perjalanan yang panjang dan yang paling penting asing buat Abraham. Apa yang telah Abraham hadapi bukanlah sebuah ujian yang kecil dan juga bukan sebuah pengorbanan yang kecil. Dia meninggalkan kota yang sudah membesarkan dia, meninggalkan saudara dan keluarga untuk menuju sebuah kota yang belum pernah ia tahu. Kota seperti apa yang ia akan dapati? Nah, disinilah kita temui ujian iman yang sebenarnya. Nah, benar banget tuh, Bray. Mari kita lihat yang satu ini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri padanya dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Bukan cuma itu nih. Allah berfirman kepadanya tentang istrinya Sarah. Allah mengatakan bahwa tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya, aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya. Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Nah, dari sinilah kita dapat melihat ketika Abraham merasa tidak yakin atau tidak percaya. Abraham berkata, mungkinkah bagi seseorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, disinilah kita melihat segala sesuatu yang tidak... Disinilah kita melihat bahwa tidak ada segala sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kuasanya dapat memberikan apapun yang kita inginkan ketika kita merasa hal itu tidak mungkin bagi kita. Ini perlu untuk teman-teman ketahui juga bahwa nama Abraham adalah sinonim dari dan kehidupannya adalah teladan dari jenis iman yang Tuhan cari dalam sahabat-sahabatnya. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, karena itu kita akan membahasnya lebih lanjut bersama kami di sini. Aku Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut. Aku Fryan Geraldo dari Jemaat Romangun. Aku Gerald dari Jemaat Kayu Putih. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections nih, menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Sebelum dan sesudah, itu adalah judul atau tema besar sepanjang triwulan ini. Lalu, kita juga sudah masuk di pelajaran ke-7, yang judulnya adalah Perjalanan Panjang dan Asing. Nah, ayat intinya terdapat di Kejadian 12 ayat 2. Aku baca ya. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dari ayat inti ini, ya yang sudah dibacakan oleh Mr. Fryan Geraldo, ya. Thank you, Mr. Gerald. Iya, you're welcome. Kita melihat sebuah janji yang besar kepada Abraham. Yang awalnya seperti sebuah mimpi, ya. Ini bisa kita lihat ketika Abraham berkata, mungkinkah seseorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah, ya dia di mana berumur 90 tahun dapat melahirkan seorang anak.
itu mungkin saja sebuah pertanyaan yang wajar, bukan oleh karena umurnya yang sudah, ya kan? Ya benar. Nah, namun Ger, Hmm. Allah itu memiliki kerencananya sendiri. Sesuatu yang dirasakan tidak mungkin terjadi, akan benar terjadi. Dan disinilah letak kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Nah, ada lagi nih kutipan dari Alfa dan Omega jilid 1 halaman 138. Yang isinya adalah, apa yang telah dihadapkan kepada Abraham bukanlah suatu ujian yang enteng, bukan pula suatu pengorbanan yang kecil yang dituntut daripadanya. Ada ikatan yang kuat yang mengikat Abraham kepada negerinya, keluarganya, dan rumah tetangganya. Rumah tangganya, astaga. Tetapi ia tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Tuhan telah berbicara dan hambanya harus menaatinya. Baginya, tempat yang paling berbahagia di atas bumi adalah tempat di mana Allah tentukan bagi dirinya. Dari kutipan tersebut atau sekilas cahaya tersebut, ya. Ya, Terima kasih Mr. Brian Geraldo. Ya, Kita bisa melihat bahwa Abraham begitu tidak ragu-ragu mengambil keputusan untuk mengikuti suara Allah. Ya karena baginya, tempat paling bahagia di bumi adalah tempat di mana Allah yang menentukan baginya. Amin. Nah, selain itu teman-teman, ada juga nih pandangan lain dari Henry Ward Beecher, pendeta Amerika pada abad ke-19. Dia bilang kalau bukan apa yang kita ambil, melainkan apa yang kita berikan yang membuat kita kaya. Nah, selain itu juga ada pandangan lain dari ahli filsafat Tiongkok pada abad ke-16 yang namanya Lao Tzu. Dia bilang, perjalanan ribuan mil harus dimulai dengan satu langkah. Gitu ya. Ya. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, kota Ur adalah kota yang berkembang, dilengkapi dengan perpustakaan yang seperti tadi sudah Brian ya. Oh, Brian. Ya, Brian. Hampir sama namanya. Ya, sorry. apa-apa. Agak ngeles dikit. Perpustakaan, sekolah, dan sistem hukum. Itu juga adalah tempat di mana astrologi menjadi agama utama. Bahkan ayah Abraham, yaitu Terah, menyembah dewa-dewa asing dan berhala. Nah, sehingga hal itu menjadi gak heran kalau Allah menyuruh Abraham untuk meninggalkannya. Dan karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih pendapat kita tentang apa yang ditulis buku ini. Kita coba lihat apakah pendapatmu. Oke? Oke ya. Di sepanjang Alkitab, Allah memanggil orang-orang yang tampaknya biasa-biasa saja untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Isilah bagian kosong di bawah ini. Apa itu? Titik-titik dipanggil untuk membebaskan umat Tuhan dari bangsa Filistin. Siapa? Apa? Daud? Apa? Ini Samson. Siapa sih? Musa. Filistin, Pak. Filistin. Iya. Bukan. Daud. Samson sih kok. Samson. Baiklah siapa sih? teman-teman, mereka sedang Samson berperang. bukan membebaskan. Terus, Kan dia terperangkap kan, masih perang itu. tapi kan pas dia mati, dia juga hancurin orang Filistin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah, Dia Daud. untuk menyingkat. Mungkin teman-teman Mungkin teman-teman jawab jawaban. Iya, Tulis di pasti kolom ada jawaban. komentar, Iya. tulis di kolom komentar. Sebenarnya kita menahan untuk agar nanti Pak Pendeta yang membahas Iya, itu. benar. Tenang, ada. Kita kan ini. anak biasa, Iya. bukan ini. Lanjut Belajar ya. bersama kan? Iya. Belajar bersama. Iya. Terus apa? Tidak salah. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Bisa ya? Bisa. Iya, bisa. Titik. Seorang yang masih sangat muda dan sangat ketakutan ketika dipanggil Tuhan. Yang waktu tertidur nih, ya kan? Emang dia takut? Iya kayak yang waktu ini, yang ya kita melihat ngacuan dari buku ini kan. Iya. Kalau menurut Samuel kan ya? Kalau menurut gue Yeremia. Samuel. Yeremia. Kok gue beda? Itu Siapa? Gideon. Oke, kita ada tiga Oke. pendapat. Nanti kita satukan dengan Pak Iya, Pendeta. iya. Seperti Tapi itu, sama-sama seperti itu takut aja lah sih. ya. Iya, betul. Seperti Tapi itu aja teman-teman lah. juga punya jawaban Iya, kan? pasti, Bisa tulis di pasti. kolom Terakhir, komentar. Ger. Oke, terakhir ya. Titik. Sukarela membayar pengorbanan untuk dosa. Aduh, siapa yang suka rela? Siapa lagi? Apalagi. Bayar pengorbanan untuk dosa. Pak takut salah jawab. Iya, gue nggak tahu. Mending kita satukan lagi. Oke. Biar nggak tanpa berlama-lama ya, saya juga sudah melihat sinyal-sinyal berkedip. Nah guys, dari pertanyaan yang kita bahas tadi,
Apa hubungannya dengan judul kita saat ini yaitu perjalanan panjang dan asing? Nah, mending langsung aja nanti kita diskusikan sama Pak Pendeta. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Bersama kita semua dan juga ada Pak Pendeta Benny Tambunan di sini. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Nah, Pak Pendeta, kita sih maunya langsung bertanya pelajaran Pak Pendeta. Cuman tadi kita sempat berdiskusi dan bingung dengan pertanyaan yang bukan bingung sih, lebih ke Perdebatan lah, ada perdebatan lah. ya, perbedaan Ada jawaban. perbedaan pendapat Mungkin lah. Pendeta bisa kasih kasih Jawaban. pencerahan. Nah, Dia apakah pendapat? iya, dia apakah pada Pendeta? Yang pertama tuh dipanggil untuk membebaskan umat Tuhan dari bangsa Filistin. Nah, kita bingung nih, ada jawab berbeda. Kalau tadi, Saya bilangnya Simpson. saya pertama Musa, cuman ganti Daud. Saya Daud. Saya Gerald, tapi saya jawabannya Daud. Iya, Jawabannya Daud. kan bangsa Israel kan sering jauh dari Tuhan, Filistin kan, ya nama-nama yang kalian itu kan Daud ya, zamannya Daud juga membebaskan gitu ya, zamannya Simpson juga walaupun tidak penuh bebas sama sekali, ya, itu masuk di dalam itu tokoh juga. Kemudian Ada juga nih Pendeta, seorang yang masih sangat muda dan sangat ketakutan ketika dipanggil Tuhan. Tadi sih ada yang jawab Yeremia, Samuel. Samuel, Gideon. Gideon. terus ya, yang dipanggil masih sangat muda, mereka semua dipanggil muda-muda Musa kan. juga, Musa juga dipanggil. Iya. Iya kan, cuman yang takut pada waktu dipanggil, dia bilang, Musa siapakah aku ini? Musa Pendeta. Ya, Dan dulu pendeta dulu mau ngomong, jadi dipengaruhi dong. Gue suka Musa. Musa bisa juga waktu dia Semak-semak kan Pendeta. waktu Iya. masuk kepada waktu dipanggil dalam api yang yang menyala itu, ya kemudian dia bilang siapa aku tidak fasih lidah dan sebagainya, ya tapi itu juga bisa ininya. Tapi ada juga waktu masih muda dipanggil seperti Samuel tadi ya, dan masih ini kemudian ini kenapa ini, apakah saya kan, ya ada juga kan siapakah aku ini sehingga aku harus fasih lidah dan lain sebagainya juga ada, ya bisa dan lain sebagainya. Itu ada berapa tokoh di dalamnya. Oh. Terus Jadi nggak ada yang salah nih. Iya. Netral ya. Terus yang terakhir, sukarela membayar pengorbanan untuk dosa. Nah, di bagian ini gak ada yang berani untuk jawab Pendeta. Kenapa nggak berani? Tadi yang jawab. Kita nggak dijawab. Kita nggak jawab. Iya, ini sukarela membayar pengorbanan untuk dosa. Ada yang nggak sukarela nggak pengorbanan untuk dosa yang akhirnya dia ini kan? Gak ada yang ada sih. Ya, Ada yang gak sukarela pasti ada. iya ini kan pengorbanan orang secara bangsa, mereka datang kemudian mereka korbankan ya untuk menghapus dosa mereka. Ada hal lain yang mereka lakukan kemudian mereka datang bawa hewan yang dibutuhkan untuk pengorbanan. Kan ya kan banyak tokoh juga dalam kitab yang menandakan akan hal tersebut. Mungkin Abraham bisa kan Pendeta ya? Abraham bisa ininya pada waktu nikahnya, ya. Abraham kan sering dimanapun dia selalu dengan sukarela, kemanapun dia pergi dia buat mesbah untuk itu. Oke, terima kasih Pendeta karena Sudah terjawab lah pendeta ya. menjawab kekepoan kita. Apalagi yang nomor 2 itu netral ya. Lanjut. Oke, silakan Gerald. Silakan. Pertanyaan Oke. pertama di Anda. Baiklah kalau begitu. Kita langsung ke pertanyaan pertama saja lah pendeta. Kita tadi sudah membahas tentang buku sahabat Abraham kita ya kan. Iman seperti apa yang ditunjukkan yang dalam pelajaran ini pendeta? Khususnya dalam iman kita, khususnya Abraham ya. Nah, ya. Iman Abraham yang seperti apa yang harus kita contoh gitu pendeta? Iya, kita kan sudah masuk ke Kejadian pasal 12 ya. Sahabat kemarin kita 11, sahabat ini ke 12, dan itu memberikan pada kita bagaimana Abraham dipanggil. Diberikan dalam pelajaran kita bahwa lingkungannya juga itu lingkungan yang tidak baik. Maksudnya bahkan saudaranya sendiri, omnya sendiri, ya itu orang yang juga menyembah kepada
berhala, tapi dia tetap pada prinsipnya bahwa dia tetap menyembah kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan walaupun lingkungannya tidak baik. Itu sebabnya Tuhan ingin menjadikan dia satu bangsa yang besar, caranya adalah dia harus ditarik keluar dari posisi di mana dia berada di situ. Itu susah loh keluar seperti itu, karena ya kita lah di rumah misalnya ya, dengan tetangga, udah teman-teman sudah biasa akrab dan sebagainya, tiba-tiba harus pindah rumah gitu kan, itu makan waktu lagi, makan penyelesaian lagi dan lain sebagainya. Nah, apalagi ini dia suruh keluar tanpa tahu dia harus pergi kemana. Nah, Pak Pendeta, kalau yang tadi ditanya sama Gero itu pertanyaan refleksi, aku pengen Pak Pendeta. Kan Tuhan menyuruh Abraham untuk pindah dari tanah Ur itu, Pendeta. Nah, kenapa Tuhan menyuruh dia untuk pindah? Kenapa enggak untuk tetap tinggal tetapi Tuhan yang menjaga, Pendeta? Iya, dia kan akan dijadikan satu contoh kalau Tuhan maunya Tuhan ini sekarang Tuhan itu kita tahu ceritanya bahwa ini loh jadi contoh bagaimana caranya. Saya ambil dia dari tengah-tengahnya ya, dan untuk melatih dia menjadi orang besar itu adalah dengan kesetiaan dia ya, kesetiaan dia. Jadi pada waktu dia disuruh keluar menjadi contoh, kalau dia di dalam dikatakan ya, ada penulis lain katakan kalau dia di dalam tetap dalam lingkungannya, dia jangan-jangan akan terpengaruh juga dengan lingkungannya ya, dengan lingkungannya. Nah, dia dipanggil keluar itu supaya dia bisa berada dalam tuntunan Tuhan dan melatih imannya untuk terus setia pada Tuhan sampai pada puncak disebutkan dengan Bapa segala orang percaya. Nah, Pak Pendeta, sama seperti Tuhan meminta sesuatu yang sulit kepada Abraham, bagaimana kita manusia zaman ini harus merespon kalau kita misalnya merasa bahwa Tuhan itu memberikan kita sesuatu, meminta kita untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu sulit? Kayaknya tadi ada kutipan ya. Siapa tadi yang bilang itu? Mulai dengan satu langkah pertama. Oh, saya juga. Ya. Lausu. Ya, harus. Kan dia bilang ya segala sesuatu yang besar itu kan harus langkah pertama kita yakin dulu. Yakin pada Tuhan, pelan Tuhan akan kasih. Terus untuk kita tambah percaya maka kita akan dapatkan hal-hal yang lebih besar lagi. Ya, walaupun pencobaan datang, tapi kita akan melangkah terus ya. Tuntunan Tuhan itu akan lebih nyata gitu. Oh iya Tuhan. Kalau gitu kenapa harus bersandar pada diri sendiri, bersandar pada orang lain, bersandar pada yang lain. Selama ini Tuhan kok yang udah serahkan saja sama Tuhan gitu. Nah, Bapak Pendeta, aku mau bertanya Bapak Pendeta. Kan pada saat itu Abraham disuruh pindah karena tempat Ur itu yang sudah tidak baik, Bapak Pendeta. Nah, bagaimana dengan kita yang berada di dunia ini, Bapak Pendeta, di mana kita tahu bahwa dunia itu sudah rusak. Nah, pertanyaannya, tempat seperti apakah yang Allah minta untuk kita tinggalkan, Pak Pendeta? Tempat seperti apa yang Allah minta untuk kita tinggalkan? Intinya bahwa kita ini akan dijadikan tempat di mana kasih Tuhan bisa salurkan pada orang lain. Ya. Tadi ada kutipan juga katakan, bukan soal banyaknya harta, tapi berapa banyak yang kita beri. Ya kan? Berapa banyak kita beri. Ya. Dan itu menandakan bahwa apapun itu kita berjalan dalam iman kita, dalam perjalanan iman kita itu, kita akan lihat tuntunan Tuhan, kemana sih tuntunan Tuhan. Ya. Yang kadang-kala kita ngerti, oh maksud Tuhan begini, begitu sudah lewat. Ya, sudah lewat jauh, oh maksud Tuhan seperti ini. Ya. Oh Tuhan caranya begini. Padahal tadinya saya pikir akan ke A, ternyata Tuhan bawa ke B tapi lebih jauh keberhasilannya dibandingkan kalau tadi ke A gitu loh. Jadi melatih iman kita, melatih untuk percaya kepada Tuhan, itu akan membuat perjalanan kita itu begitu menyenangkan, walaupun dalam tanda kutip nih kita kadang-kadang asing. Bahasa sekolah sahabat kita katakan asing, tapi sebenarnya kadang-kadang kita nggak ngerti ini gimana sih, kita nggak tahu nih ya. Tapi ikutin aja, begitu kita ikutin baru kita mengerti akan hal itu. Menarik ya.
Menarik sekali. Makanya saya cuma mau bertanya kepada kita semua nih. Kira-kira pasti pernah lah ya apa yang kita rencanakan gitu ya. Mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena rencana Tuhan yang terjadi. Ya kan? Apa yang pada saat itu kalian lakukan gitu pada saat menerima bahwa apa yang kita rencanakan ternyata kok nggak berhasil gitu. Kalau gue sendiri sih lebih ke nyari yang lain. Jadi kan rencananya gagal nih. Nah, terus gue mencoba cara lain lagi. Tapi bukan tujuan yang sama maksudnya. Ya begitu. Ya, intinya supaya lebih terlaksana lagi yang lain gitu ya. Iya. Ya, kalau gue juga ya pertama sih sedih dulu lah. Kalau misalnya suatu hal yang kayaknya gagal tuh pasti kayak ujian misalnya pasti ada sedihnya juga. Ada tapi kecewa juga kan. Ada kecewa juga. Tapi setelah kekecewaan itu koreksi. Kira-kira kenapa ini salah? Terus mengingat pelajaran yang sebelumnya, pelajaran berapa kemarin? Ke-6. Ya, ke-6 kemarin. Ya tanya sama Tuhan, maunya kayak gimana? Itu sih. Kalau dari pendeta nih pendeta, kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan pada saat kita mengalami bahwa apa yang kita rancangkan itu ternyata tidak terjadi gitu pendeta, supaya kita lebih yakin bahwa rancangan Tuhan yang terbaik gitu, pendeta. Mungkin kita latih iman kita itu dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalam segala sesuatu jalan-jalan kita. Saya kasih contoh misalnya, ya kita mau pergi ke satu tempat, acaranya jam sekian misalnya. Ya. Ini udah misalnya jam 9. Ini udah jam 9 jalannya macet apa semua gini, atau memang waduh nggak dapat angkot ya, nggak dapat kereta nih gimana mau ini. Kita mungkin padahal sebenarnya begitu kita ini kan, oh ini ada ini, oh ini seperti kapan kesaksian Gerald minggu lalu ya. Minggu lalu itu kan kita tidak nggak ngerti, oh Tuhan kasih yang lebih baik kok gitu ya. Tuhan kasih yang lebih baik. Jadi pada waktu kita rasa mungkin itu satu halangan, satu rintangan, bahkan satu kegagalan, sebenarnya itu kita lagi diarahkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Waduh, nggak kerasa nih ya, diskusi ternyata sudah habis. Padahal mungkin masih banyak yang mau kita pertanyakan gitu ya. Jadi pendeta mungkin bisa diberikan kepada kita kesimpulan agar kita dapat menerima ataupun mengerti apa yang kita pelajari sahabat ini, dan sekalian minta doanya pendeta. Ya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita ke-7 dengan judul Perjalanan yang Panjang dan Asing, yang memberikan pelajaran mengenai Abraham. Dia dipanggil untuk jalanan yang dia tidak tahu, bahkan panjang dalam kehidupannya, tapi hasil yang didapatkan adalah tahap demi tahap yang dia lalui. Imannya itu berjalan sampai dia disebut Bapa segala orang percaya. Bahkan di pelajaran buku Ibrani katakan, dia taat, apapun yang Tuhan katakan dia taat. Ya, mari belajar untuk taat di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami akan lebih menyenangkan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami lihat sepertinya kekecewaan, bahkan kami lihat sepertinya jalan yang asing bagi kami. Tapi kami terima kasih karena Tuhan selalu membukakan jalan dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan selalu menyertai mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, juga dalam pendidikan dan hal lain yang mereka lakukan. Kami serahkan doa ini dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Gak kerasa ya, sudah habis. Ya masih banyak pertanyaan sebenarnya nih. Jadi ya itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, dan Pak Pendeta Benny sudah berakhir ya. Terima kasih semua. Tapi jangan tenang, masih ada sahabat-sahabat depan ya. Benar. Nah, makanya kita harus semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca kitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.